agar saya langsung nanti memberikan contohnya ke sana. Sebentar, saya izin dulu. Baik, kita lanjut. Nah, ini seperti biasa saya tayangkan. Langkah-langkah penelitian 1-5 sudah, 6, 7, 8. Nah, sekarang kita ada di 8, langkah ke-8. Nah, menyusun instrumen seperti angket dan sebagainya di sini, pengumpulan data, analisis data Anda dari nanti nomor 9 sampai nomor 13 itu fokus nanti. Nah, saya sekarang di sini nih menentukan sumber data. Menentukan sumber data itu berkaitan dengan populasi dan sampel, gitu. Oke, ya. Jadi langkah ke-8 menentukan sumber data berkaitan dengan populasi dan sampel. Minggu kemarin menentukan variabel. Nah, ini mahasiswa nih dari buku Suharsimi Arukunto. Menentukan sumber data. Sumber data itu adalah subjek. Subjek dari mana data dapat diperoleh. Nah, apabila peneliti menggunakan kuesioner atau wawancara dalam pengumpulan datanya, maka sumber datanya itu berupa sumber datanya itu bisa berupa populasi dan sampel. Gitu. Apakah populasi seluruh subjek penelitian di apa namanya? Dikumpulkan datanya atau hanya sampel. Gitu. Kan gitu ya. Sekarang coba mahasiswa buka skripsinya. Skripsi yang survei eksplanatory saja. Siapa nih? Sok. Boleh, siapa nih? Boleh, yang mana saja lah. Masih buka.
Ini saja. Pengaruh kecerdasan emosional dan minat belajar. Ketemu tuh? Sudah, Pak. Nah, sudah ya, itu saja lah. Ya, Pak. Oke. Coba baca judulnya. Pengaruh kecerdasan emosional dan minat belajar terhadap hasil belajar siswa pada mata pelajaran ekonomi. Terus di bawahnya. Survei pada siswa kelas 11 IPS SMA Negeri Sekota Bandung, wilayah Barat. Oke. Nah, jadi sumber datanya siapa nih? Atau subjeknya siapa? Subjek penelitiannya? Siswa kelas 11 SMA. Ah, itu dia. Jadi subjek penelitiannya yang menjadi sumber datanya adalah siswa kelas 11. Kalau di sini di judul ini langsung ditulis. Nah, berapa jumlah siswa di kelas 11 itu? Itulah populasi. Nah, kan gitu. Apakah mau penelitiannya populasi atau hanya sampel saja? Nah, sekarang bagaimana menarik sampel dari populasi? Kan gitu, mahasiswa ya. Oke. Sekarang coba bab 3. Halaman 43. 43. Ketemu? Ketemu, Pak. Nah, itu dia. Inilah subjek penelitian. Kalau yang di atas objek, ya objeknya itu adalah variabel. Coba baca dulu yang 42. Di atas. Bab 3 baca dulu. Siapa yang baca? 3. Metode penelitian. Ya, oke. Objek dan subjek penelitian. Menurut Ari Kunto, 2010 halaman 161, objek penelitian adalah apa yang menjadi titik perhatian suatu penelitian, yaitu sesuatu yang merupakan inti dari problematika penelitian. Objek dalam penelitian ini adalah hasil belajar siswa pada mata pelajaran ekonomi sebagai variabel dependen, variabel terikat dengan variabel independen, variabel atau variabel tidak terikat atau bebas adalah kecerdasan emosional dan minat belajar. Sedangkan subjek penelitian menurut Ari Kunto adalah subjek yang dituju untuk diteliti oleh peneliti. Subjek dalam penelitian ini adalah siswa kelas 11 IPS SMA Negeri Sekota Bandung, wilayah Barat. Nah, itulah subjek penelitian siswa. Kalau objek tadi variabel. Jadi menentukan sumber data itu berkaitan dengan subjek penelitian. Nah, subjek penelitiannya kan siswa. Apakah mau diambil semua? Itulah populasi. Atau hanya sampel saja? Kan gitu. Sampel adalah bagian dari populasi. Oke. Lihat halaman 43, skripsi. Sudah? Sudah, Pak. Coba dibacakan. Populasi dan sampel. Populasi. Menurut Sugiono, menyatakan bahwa populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Berdasarkan definisi tersebut, maka populasi dalam penelitian ini adalah seluruh SMA negeri sekota Bandung yang berada di wilayah Barat. Populasi SMA negeri di Kota Bandung, wilayah Barat berjumlah 6 sekolah. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat di tabel berikut. Terus, sampel. Teruskan, sampel.
sampel sekolah. Dalam penelitian ini, penentuan sampel sekolah diambil dari populasi sekolah yang berjumlah 6 sekolah dengan metode presentase. Metode ini didasarkan pada pendapat Arikunto. Jika jumlah subjek populasi besar, maka dapat diambil antara 10% sampai 15% atau 20% sampai 25% atau lebih, tergantung setidak-tidaknya dari satu, kemampuan peneliti dilihat dari waktu, tenaga, dan dana. 2, sempit luasnya wilayah pengamatan dari setiap subjek karena hal ini menyangkut dari banyak sedikitnya data. 3, besar kecilnya resiko yang ditanggung peneliti. Berdasarkan pada pernyataan di atas, maka dalam penelitian ini sampel yang diambil sebanyak 50% dari populasi. Maka dari itu, sampel sekolah yang diperoleh adalah 50% dikali 6 sama dengan 3 sekolah. Dari perhitungan di atas, maka ukuran sampel minimum dalam penelitian ini adalah 3 sekolah. Teknik pengambilan sampel yang digunakan yaitu teknik simple random sampling, yaitu pengambilan sampel secara acak dari seluruh populasi yang ada, sehingga semua objek dianggap sama. Penentuan sekolah yang akan menjadi sampel dalam penelitian ini diambil secara acak dari jumlah populasi yang ada, dengan cara diundi sehingga setiap sekolah memiliki kesempatan yang sama untuk dijadikan sampel dalam penelitian. Terus? Berdasarkan teknik simple random sampling tersebut, terpilihlah SMA Negeri 4 Bandung, SMA Negeri 6 Bandung, dan SMA Negeri 15 Bandung sebagai sampel sekolah yang akan diteliti. Oke, itu tabel. Sekarang sampel siswa. Sampel siswa. Setelah sampel sekolah diperoleh, maka tahap selanjutnya adalah menentukan sampel siswa. Sampel siswa dalam penelitian ini diambil dari siswa kelas 11 IPS SMA Negeri Sekota Bandung Wilayah Barat yang dijadikan populasi. Sampel siswa diambil dari 3 sampel sekolah yang akan diteliti. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat di tabel berikut. Terus? Kemudian dalam penarikan sampel siswa dilakukan perhitungan sampel dengan menggunakan rumus Lowin sebagai berikut. Terus dari perhitungan? Nah, dari perhitungan di atas, maka ukuran sampel minimal dalam penelitian ini adalah 172 orang. Adapun penentuan jumlah sampel siswa untuk masing-masing sekolah dilakukan secara proporsional dengan menggunakan rumus sebagai berikut. Dengan menggunakan rumus di atas, maka diperoleh jumlah sampel siswa dari masing-masing sekolah adalah sebagai berikut. Terus Berdasarkan tabel di atas, maka yang menjadi sampel siswa dalam penelitian ini adalah 172 orang. Nah, ini sudah kita bicara populasi sampel. Kebanyakan penelitian mengambil sampel karena kalau populasi terlalu banyak. Gitu. Tadi ini kan siswa nih. Dia sampel sekolah dulu baru siswa. Gitu. Oke. Jadi ini menentukan sumber data berkaitan dengan subjek penelitian, bagaimana mengambil subjek penelitian berkaitan dengan populasi dan sampel. Nah, masuk ke materinya. Apakah populasi, apakah sampel, teknik sampling apa yang bisa digunakan, bagaimana menentukan ukuran sampel atau jumlah sampel. Nah, deskripsi tadi sudah ada gambaran oleh mahasiswa itu. Nah, bantu baca. Siapa yang mau baca ini? Populasi dulu. Populasi? Boleh saya, Pak? Boleh. Populasi adalah sesuatu hal yang dijadikan sebagai unit analisis penelitian. Populasi bisa berupa kumpulan manusia atau benda. Nah, kalau yang skripsi kumpulan apa? Benda atau manusia? Yang tadi, deskripsi. Manusia. Manusia, siswa. Terus sampel? Baca ini. Sampel adalah sebagian dari populasi. Nah, ini gambarnya. Populasi N besar, sampel N kecil. Oke. Tuh. Populasi sekian, diambil sampel sekian.
Nah, temuan hasil penelitian walaupun sampel berlaku untuk populasi gitu. Paling bagus seluruh populasi diambil, tapi kan biaya banyak, waktu banyak diambil, banyak porsi waktu dan biayanya besar. Ambil sampel saja, kebanyakan penelitian gitu, tapi nanti temuannya berlaku untuk populasi. Itu. Jadi populasinya kan siswa SMA negeri berapa, kelas berapa, kelas 11 populasi. Jadi temuannya berlaku untuk populasi. Asal pengambilan sampelnya representatif. Gitu. Ini gambar ini kan. Ini populasi, ambil sampel, didapatkan temuan hasil penelitian, berlaku untuk populasi. Nah, kelas 11 tadi. Gitu. Padahal tidak semua kelas 11 diambil. Terus, ini baca lagi. Oke. Populasi adalah keseluruhan subjek penelitian menurut Soeharto Arikunto. Terus? Sampel adalah semacam miniatur atau mikrokosmos dari populasinya. Terus? Bila meneliti semua elemen yang ada dalam populasi, disebut penelitian populasi. Gitu. Ini sudah tidak perlu ya? Boleh baca lagi barusan? Populasi merupakan suatu wilayah generalisasi yang terdiri atas subjek penelitian yang mempunyai karakteristik tertentu dan mempunyai kesempatan yang sama untuk dipilih menjadi anggota sampel. Terus? Sampel merupakan bagian kecil dari suatu populasi. Baik. Baca ini, lanjut. Data yang dipergunakan, ini. Mengapa menggunakan sampel? Data yang dipergunakan dalam suatu penelitian belum tentu merupakan keseluruhan dari suatu populasi karena beberapa kendala, di antaranya kendala biaya, kendala waktu, kendala tenaga. Untuk mengatasi masalah dalam pemakaian data yang mengalami kendala-kendala, maka dapat dipergunakan sampel. Oke. Terus ini ada sampel, ada sampling. Sampling adalah proses menyeleksi sejumlah elemen dari populasi sehingga dengan mempelajari sampel dan memahami sifat-sifat subjek dalam sampel, maka kita mampu menggeneralisir sifat-sifat tersebut ke dalam elemen-elemen populasi. Nah, ada sampel, ada sampling. Sampling prosesnya, gitu. Menggeneralisir itu menyimpulkan lah, generalisasi gitu, menyimpulkan itu. Oke. Nah, boleh yang barusan boleh teruskan atau ganti, boleh ini ya. Prinsip dasar pengambilan sampel representatif atau mewakili populasi. Dan untuk resiko perbedaan hasil antara populasi dengan sampel dipergunakan kemungkinan tingkat kesalahan, misalnya 1%, 5%, 10%. Nah, lebih kecil lebih bagus 1% tingkat kesalahan. Signifikansinya gitu kan. Kesalahannya itu lebih kecil, ini persentasenya lebih bagus. Mewakili populasi. Pertanyaannya bagaimana bisa mewakili populasi? Caranya seperti apa kan begitu? Nah, oke. Oke. Cara pengambilan sampel itu ada dua macam. Dibaca. Teknik atau cara pengambilan sampel. Boleh ganti siswa, ganti mahasiswa. Saya, Pak. Teknik atau cara pengambilan sampel yang pertama ada sampel acak, yaitu setiap unsur yang ada di dalam populasi diberi kesempatan atau peluang yang sama untuk diambil sebagai sampel. Yang kedua, sampel tidak acak, yaitu setiap unsur yang ada dalam populasi tidak diberi kesempatan atau peluang yang sama untuk bisa diambil sebagai sampel. Jadi ini kata acak dalam bahasa Indonesia agak kurang bagus.
Lebih baik sampel random, sampel yang tidak random. Sampel acak, sampel tidak acak. Sepertinya sampel acak-acakan, sampel tidak acak-acakan. Tetapi ya sudah demikian diterjemahkannya. Random diterjemahkan menjadi acak. Tidak, sampel non-random tidak acak. Biar aja lah sudah. Karena sudah kesepakatan di dunia ilmu penelitian. Walaupun ada yang tidak setuju, apa sampel acak? Sampel tidak acak. Apa acak-acakan? Padahal bukan. Yang dimaksud random dan non-random. Gitu. Diberi kesempatan. Peluang yang sama. Ini tidak diberi. Saya membuat analogi nih. Mahasiswa arisan, ada berapa jumlahnya? Mahasiswa di sini? 45 kayak Pak. 45. Arisan ini. Sekarang bulan ini, bulan April. Nah, siapa yang menang nanti bulan April ini? Nah, lalu kan mahasiswa suka ngocok ya? Ngocok. Setiap nama itu dimasukkan ke dalam kotak. Amin. Kemudian Aisinta, Anggi masuklah. Dikocok-kocok kan ya? Dikocok-kocok yang 40, lalu keluarkan satu. Karena yang menang diberi kesempatan cuma satu aja. Keluarlah nama Anggi, pemenang arisan bulan ini. Nah, apakah semua siswa itu apakah semua mahasiswa dalam kelompok ini diberikan peluang yang sama? Sama Pak. Sama. Tapi yang menang Anggi karena nasib kan? Betul. Ya, sama diberi kesempatan. 1:4. Ya, perihal Anggi yang menang ya karena keluar yang dikocok tuh Anggi. Nah, kalau ini kan tidak diberi kesempatan yang sama nih. Gitu. Kalau ini Anggi diberikan kesempatan yang sama. Kalau ini coba nih, tidak dikocok. Ini tidak dikocok nih. Tapi Anggi sudah bilang sama pengurus, saya sedang kesusahan bulan ini. Anggi, saya dulu bulan ini, saya sedang susah, tidak dikocok. Apakah semua siswa diberikan kesempatan yang sama tidak? Tidak. Tidak, hanya Anggi ini yang sudah pesan. Itu mah bukan yang ini, bukan yang eta. Nah, itu ilustrasi. Ilustrasi seperti itu. Oke. Nah, coba dibaca berikutnya. Baca. Kapan peneliti sebaiknya mengambil sampel secara acak dan tidak acak? Ketika peneliti bermaksud untuk menggeneralisasikan hasil penelitiannya, maka ambillah sampel secara acak dan representatif. Ketika peneliti lanjut Pak. Lanjut. Ketika peneliti tidak bermaksud untuk menggeneralisasikan hasil penelitiannya atau ketika jumlah populasi tidak diketahui secara pasti, maka ambillah sampel secara tidak acak. Nah, ini dia. Bagaimana ini secara acak itu dilakukan? Kalau tujuannya begini, maksudnya begini, ini dia. Harus acak. Kalau yang ini, yang sebelah, kalau begini maksudnya tidak usah acak. Gitu. Dan di samping itu kan ada keterbatasannya gitulah. Tadi tidak diketahui secara pasti. Ngertilah kapan melakukan sampel secara acak dan tidak acak ini? Kapan saatnya? Baik. Nah, tadi sudah disinggung sebetulnya. Di sini diperdalam lagi. Baca. Siapa giliran? Jenis teknik sampling, ada probability sampling dan non-probability sampling. Baca yang ini. Probability sampling adalah setiap elemen dalam populasi mempunyai kesempatan yang sama untuk diseleksi sebagai subjek dalam sampel. Nah, tadi yang random, yang acak itu ini. Ini istilahnya probability sampling. Oke. Nah, ini ada catatan, oke?
Ya, teruskan yang tadi mahasiswa. Dibaca lagi, Pak. Baca lagi yang ini. Perlu diperhatikan, bagi penelitian kuantitatif sebaiknya menggunakan teknik probabilitas untuk memilih anggota sampel. Alasannya, teknik probabilitas memiliki prinsip random yang sangat kuat untuk mendukung proses generalisasi hasil penelitian yang diperlukan. Nah, mahasiswa pendidikan ekonomi, penelitiannya lagi ini kuantitatif. Seperti yang tadi, kuantitatif itu. Maka sebaiknya menggunakan teknik probabilitas atau probability sampling, gitu. Termasuk mahasiswa yang tadi disebutkan skripsinya, mahasiswa siapa nih? Tadi namanya? Penelitiannya kuantitatif. Namanya siapa? Dewi Aryanti. Dewi? Dewi Dewi Anggreni. Ardiani. Oke, kuantitatif dia. Ini, coba baca lanjut. Non-probability sampling, setiap elemen dalam populasi belum tentu mempunyai kesempatan sama untuk diseleksi sebagai subjek dalam sampel. Dalam hal ini, waktu adalah yang utama. Nah, non-probability ini kan tadi yang tidak acak itu. Tidak acak. Non-random. Baca siapa? Giliran siapa? Baca. Macam teknik probability Ya. sampling. Yang Yang jelas, random sampling. Yang jelas. Macam. Dari atas baca. Macam teknik probability sampling. Halo? Atau diganti aja? Dengar nggak kayak sih aku deh. Tidak jelas suaranya. Ganti aja deh ya. Ganti. Macam teknik probability sampling. 1. Random sampling. 2. Stratified random sampling. Yang ketiga, systematic sampling. Nah, baca. Random sampling, setiap elemen dalam populasi mempunyai kesempatan sama untuk diseleksi sebagai subjek dalam sampel. Satu hal penting, peneliti harus mengetahui jumlah responden yang ada dalam populasi penelitian. Yang kedua, cara pengambilan sampel bisa melalui undian. Sampling ini memiliki bias terkecil dan generalisasi tinggi. Undian. Tadi saya berikan contoh mahasiswa ya. Tadi mahasiswa itu arisan, dikocok. Cocok tidak dengan ini kata undian? Iya? Cocok, Pak. Cocok. Tadi kan diundi, kocok, keluar Anggi tadi kan. Begitu. Terus sekarang. Ya, baca. Simple random sampling, cara undian, dengan cara memberikan nomor-nomor pada seluruh anggota populasi. Lalu secara acak dipilih nomor-nomor sesuai dengan banyaknya jumlah sampel yang dibutuhkan. Nah, kalau undian berapa dibutuhkan? Kalau arisan. 45. Bukan, itu jumlah mahasiswanya. Sekarang arisan 45. Nanti yang dibutuhkan untuk menang bulan ini berapa orang? 1 atau 2? 2. Kan dikocok kan ya? Nah, gimana tuh? 2 saja. Jadi kan gini. Kocok. Keluar 1. Anggi. Kocok. Terus kocok terus. Keluar misalnya Aisinta. Sudah kan selesai ya? Betul? Dibutuhkannya 2, betul? Setiap arisan? Atau 1? 1, Pak. Kalau 1 kocok 1 kali, keluar Anggi, selesai. Gitu, selesai. Kalau dalam penelitian kan gini. Ini kan populasi ada 100 dipilih misalnya 30. Berapa kali kocok?
kocok, 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 keluar 1. Kocok, 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 keluar 2. Berapa kali kocok? 30 ya, Pak. 30, Pak. Itu yang saya maksud. Tapi dalam arisan pun kadang-kadang begini. 1 kali arisan bukaan itu bisa 3 kan? Betul? Bisa 3. Berapa kali kocok kalau 3? 3 kali berarti, Pak. 3 kali, Pak. Itu, aduh. Itulah cara undian. Diundi. Kalau dalam arisan itu butuh 3 orang setiap kali putaran, 3 kali kocok. Kocok, 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 keluar Anggi. Kocok, 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 keluar Asep Setiawan. Kocok, 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 keluar Sinta. Selesai dah. Dalam penelitian, 100 populasi. 30 sampelnya. Berapa kali kocokan? 30. Ya 30. Aduh, sudah mulai susah. Aduh. Oke. Nah, sekarang yang kedua. Boleh? Baca. Stratified random sampling. Stratified. Random sampling digunakan untuk mengurangi pengaruh faktor heterogen dan melakukan pembagian elemen-elemen populasi ke dalam strata. Selanjutnya, dari masing-masing strata dipilih sampelnya secara random sesuai proporsinya. Sampling ini banyak digunakan untuk mempelajari karakteristik yang berbeda. Misalnya, di sekolah ada kelas 1, kelas 2, dan kelas 3. Atau responden dapat dibedakan menurut jenis kelamin. Ada laki-laki dan perempuan, dan lain-lain. Keadaan populasi yang heterogen tidak akan terwakili bila menggunakan teknik random. Karena hasilnya mungkin satu kelompok terlalu banyak yang terpilih menjadi sampel. Sudah. Ini contohnya. Dibagi 3 golongan. 1, 2, 3, 4. 1, 2, golongan 3, dan golongan 4. 1, 2 disatukan. Nah, itulah stratified. Stratified, ada lapisannya, seratanya. Pegawai golongan 1, golongan 2, golongan 3, golongan 4. Tapi di sini golongan 1 dan 2 disatukan. Ini dulu, baru nanti dipilih secara acak. Tuh. Acak. Tapi ada stratifikasi lapisannya. Lapisan golongan 1, 2, golongan 3, golongan 4. Ininya dipilih secara acak menjadi 90 itu seperti tadi. Seperti tadi. Kocok, kocok, kocok. Kocok, 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 kocok. 300. Nah, kan? Dipilih berapa nih? 90. Berapa kali ngocok? Ya? 90 kali, Pak. Ini? Berapa kali ngocok? 90 kali. Ini? 90 kali. Iya, sama. Karena kan dibutuhkannya 90. Kalau cara undi itu saya 90 kali ngocok gitu. Memang dengan cara ngocok begini, atau undian begini ribuh ngocok gitulah. Tapi ada cara lain nanti. Coba. Baca. Systematic sampling merupakan teknik untuk memilih anggota sampel melalui peluang dan sistem tertentu di mana pemilihan anggota sampel dilakukan setelah pemilihan data pertama secara acak. Untuk sampel selanjutnya dipilih berdasarkan kelipatan tertentu atau angka ganjil genap. Baca. Dapat dilakukan dengan membagi angka ukuran populasi dengan angka ukuran sampel. Jika populasi 400 dan sampel 80, maka 400 dibagi 80 sama dengan 5. Sehingga responden yang dipilih adalah responden yang memiliki nomor kelipatan 5. Nomor 5, 10, 15, dan seterusnya. Dan seterusnya sampai berapa? Sampai? Setelah 15 berapa? 20. Terus? 25. Terus. Sehingga 30. sampai nanti sampai 80. Iya. Gitu kan? Iya, Nah, Pak. inilah cara menyiasati yang rumit tadi. Kocok.
kocok, riwe. Nah, kalau ini tidak riwe, ngomong apa? Karena langsung dibagi ya Pak. Yang dikocok itu ngomong. Ada kelipatannya. Nah, kan ini dari 5 kan? Nah, dari situ gitulah. Iya. Kelipatan. Nah, gitu gitu. Ini yang paling simpel. Yang paling bagus undian memang. Tapi berapa kali ngocok ya? Kalau ini berapa kali ngocok? 400 diambil 80. Maksudnya Pak 400 dia kurang 80. Populasi 80 sampel 80. Berapa kali ngocok kalau undian? 80. 80. Nah, ini mah tidak dikocok. Tidak dikocok. Nah, ini begini caranya itu. Membagi populasi dengan angka urutan sampel, angka ukuran sampel. Jika populasi 400 dan sampai 80, maka yang mula pertama itu 5 gitu. 5. Itulah yang disebut dengan systematic sampling. Systematic sampling. Ini kan lebih gampang ya? Betul? Betul? Iya, betul Pak. Mana yang lebih ribet, undian atau ini? Undian yang tadi. Undian. Yang lebih ribet mana? Yang undian, Pak. Ya jelas, 80 kali ngocok, ini mah tidak tuh. Tuh tinggal 5, 10, gitulah kelipatan-kelipatan itu. Gitu systematic sampling mah. Gitu dia. Gitu aja. Namanya itu systematic sampling. Nah, gitu ya. Itu untuk yang probability sampling. Yang undian populer memang. Sekarang yang ini coba. Oke. Nah, ini baca. Ya. Non-probability sampling. Cara pengambilan sampel pada prinsipnya menggunakan pertimbangan tertentu yang digunakan oleh peneliti. Misalnya, jumlah populasi tidak diketahui secara pasti. Ini mah yang non, tadi mah probability, sekarang non. Baca. Macam teknik non-probability sampling. 1. Accidental atau kebetulan. 2. Kuota sampling atau jatah. 3. Getok tular atau snowball sampling. Oke, baca. Sampling aksidental merupakan teknik sampling berdasarkan faktor spontanitas. Artinya, siapa saja yang secara tidak sengaja bertemu dengan peneliti, maka orang tersebut dapat dijadikan sampel. Peneliti ingin mengetahui minat siswa untuk mengunjungi perpustakaan. Untuk pengambilan sampel, peneliti memberikan angket kepada para pengunjung perpustakaan dan dijadikan sebagai sampel. Tuh. Siapa saja yang berkunjung. Siapa yang berkunjung dikasih angket atau diwawancara. Aksidental. Ini? Sampling kuota merupakan teknik sampling dari populasi yang memiliki ciri-ciri tertentu sampai jumlah atau kuota yang diinginkan tercapai berdasarkan pertimbangan tertentu. Pengambilan sampel dari 1.000 guru PNS, jika kuota sampel yang dibutuhkan adalah 100 guru, maka pengambilan sampel dapat dilakukan dengan memilih sampel secara bebas dengan karakteristik yang telah ditentukan peneliti. Nah, itu kan kuota, jumlah kalau kuota. Ini? Snowball sampling merupakan teknik sampling yang semula berjumlah sedikit, kemudian anggota sampel atau responden menunjuk temannya untuk menjadi sampel, sehingga jumlahnya akan semakin banyak. Snowball itu. Misalnya nih, ini penelitiannya dengan subjek mahasiswa ini. Yang mengikuti kuliah tuh, ini berapa orang nih? Angkatan ini? 48 ya? Nah, 40 ya, 40. Ada isu nih, kita mau menyebarkan angket atau wawancara pada mahasiswa ini, ada isu, ada mahasiswa angkatan ini nih, yang sering nongkrong di alun-alun tengah malam.
alun-alun Bandung, gitu ya. Nah, saya tanya Ai Sinta, betulkah Anda pernah nongkrong atau beberapa kali di alun-alun Bandung? Betul, Pak. Apa alasannya nongkrong malam-malam? Gini, Pak. Siapa lagi temannya yang suka nongkrong di sana? Asep Setiawan, Pak, tuh. Paling sering. Oh, alasannya apa? Siapa lagi yang pernah nongkrong di situ? Itu, Pak. Si Agus, Pak, tuh. Paling sering. Bawa cewek, lu. Oh. Jadi gitu. Jadi bertanya kepada anggota sampel yang suruh tunjuk. Siapa lagi nih? Siapa lagi? Snowball. Snowball itu diterjemahkan menjadi apa? Masuk Google boleh? Snowball. Salju, Pak. Bola salju. Bola salju. Banyak bergulir, semakin banyak nih. Karena setelah tanya Anggi, setelah saya tanya Ai Sinta, tunjukkan tuh si Iwan tuh, Pak, bawa cewek. 2 lagi cewek. Si Iwan lah. Wawancara, siapa lagi Iwan? Tuh gitu terus. Itulah snowball. Dan tidak pernah digunakan masuk pendidikan ekonomi karena masuk pendidikan ekonomi probability sampling. Ini mah non probability sampling. Coba yang ini ini snowball ini dijelaskan di sini. Baca. Ya. Sampel bola salju. Cara ini bisa dipakai jika peneliti tidak mengetahui banyak siapa-siapa yang menjadi unsur dalam populasi penelitiannya. Dia hanya tahu 1 atau 2 orang saja. Untuk memperoleh sampel lebih banyak lagi, maka dia bisa minta tolong kepada sampel pertama dan kedua untuk mencarikan sampel berikutnya. Nah, gitulah. Yang tadi saya contohkan tuh ini. Bola salju itu semakin besar kan? Gitulah. Snowball sampling gitu ya. Oke. Nah, yang ini saya akan koreksi sedikit nih. Yang systematic sampling itu paling tepat begini sebenarnya. Nah, jadi ini tadi sudah dibacakan. Baca lagi. Systematic sampling merupakan teknik untuk memilih anggota sampel melalui peluang dan sistem tertentu, di mana pemilihan anggota sampel dilakukan setelah pemilihan data pertama secara acak. Nah, sampel selanjutnya ya, dipilih berdasarkan kelipatan tertentu atau angka ganjil genap. Sebenarnya yang paling tepat begini. Ini benar sebetulnya dari satu contoh ya. Sebetulnya kan gini. Jika populasi 400 dan sampel 80, maka ini 5 kelipatannya. Nah, sekarang kan gini. Tulis saja di kertas ya. Nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5. Nah, terus kocok. Ngerti toh? Tulis di kertas 1, 2, 3, 4, 5. Kocok. Keluar 1. Nah, keluar 1. Nah, keluar 1 itu misalnya nomor 5. Maka kelipatannya 5, 10, 15. Tapi kalau dikocok. Kalau dikocok itu keluarnya nomor 1, maka berikutnya nomor gimana tuh? Kan gitu. Atau jangan nomor 1, nomor 4. Maka berikutnya 8. 4 tambah 4, terus gimana nih? Terus kelipatannya begitu. Iya, Pak. Jadi gitu. Itu mah cocok dengan yang ini. Nah, pemilihan data pertama secara acak, untuk sampel berikutnya dipilih berdasarkan kelipatan tertentu. Mana yang paling benar kira-kira tuh? Sob. Ini kan langsung 5, terus kelipatan 5. Kalau ini kan kalau yang dikocok-kocok gimana tuh? Mana yang paling tepat? Kocok-kocok, keluar angka 5. Terus kelipatannya 5, 10, 15. Kalau itu betul memang. Tapi keluar 5 itu hasil kocokan sebetulnya mah gitu. Ngerti tidak? Kan ini konsep ini.
pemilihan data pertama secara acak untuk sampel berikutnya berdasarkan kelipatan tertentu angka atau angka ganjil genap. Gimana mahasiswa? Nah, yang paling benar. Ada dua versi nih. Oke? Kalau yang saya ilustrasikan yang kedua, dikocok dulu. Kan gitu. Nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5. Kebetulan yang keluar itu nomor 5. Maka beginilah pilihannya. Bagaimana kalau yang keluar itu nomor 4? Gimana tuh? Berarti susunannya 4, 8, dan seterusnya ikutin kelipatan 4 gitu, Pak. Kalau kelipatannya 5, gimana? Untuk sampai 80. Sampelnya 80. Iya, terus tadi 4 ya, Pak, hasilnya bukan 5 gitu maksudnya. Bukan, maksud saya, ini benar nih. Kan benar ya. 400, maka kemudian sampelnya diambil 80, nomor seberapa saja. Nah, 400 dibagi 85. Nah, jadi nomor 5, 10, 15, dan seterusnya itu kelipatan 5. Gitu. Benar ini. Paling benar kalau mulai nomor 5 itu hasil undian gitu. Karena undian yang pertama tadi ini. Pemilihan pertama secara acak. Nah, gitu. Gimana tuh? Sekarang kalau sekarang angka 1, 2, 3, 4, 5. Nah, dikeluarkan ini. Keluar nomor 4, gimana? 4 tambah 5 jadi berapa nanti? 9. 9. Plus 9? 9, 14, Terus? 19, 19, 23. 23. Nah, oke. Kalau sudah sampai 80 berhenti kan? Iya, gitu. Iya. Nah, yang paling tepat itu katanya nih. Jadi keluar angka 4. 4 tambah 5, 9 kan? Iya. Nomor 9. 9 tambah 5, 14. nah gitu. Ada undiannya. Yang pertama ini nih. Pemilihan data pertama secara acak. Untuk sampel selanjutnya dipilih berdasarkan kelipatan tertentu atau angka ganjil genap. C. Mahasiswa. Mana yang paling benar berdasarkan definisi ini? Ini atau ada undian yang pertama dulu? Ada undian yang pertama dulu. Itulah. Saya ingin meluruskan ini. Tapi ini pun dianggap benar oleh sebagian peneliti dari buku. Oke, itulah systematic sampling, ada randomnya di situ. Kalau ini non probability. Oke, tidak pernah digunakan oleh mahasiswa pendidikan ekonomi. Nah, oke, baca berikutnya. Berapakah ukuran sampel? Terdapat macam-macam cara untuk menentukan ukuran sampel dari suatu populasi. Para ahli mengemukakan cara yang berbeda. Ya. Menentukan ukuran sampel menurut Gay. Ukuran minimum sampel yang dapat diterima berdasarkan pada metode atau desain penelitian yang digunakan, yaitu metode deskriptif minimal 10% populasi untuk populasi yang relatif kecil minimal 20%, metode korelasional minimal 30 subjek, metode eksperimental minimal 15 subjek per kelompok. Ya, ini ada begini di buku nih. Tapi jarang digunakan sekarang. Yang persen-persen begini mah. Tapi memang benar dulu pernah digunakan dan masih ada pada buku tertulis seperti ini. Yang ini jarang digunakan. Jarang digunakan lah. Mahasiswa pun disarankan tidak menggunakan yang ini. Terus ini? Baca. Terdapat berbagai macam formula untuk menghitung besarnya sampel, antara lain formula berikut. 1. Rumus Slovin, yaitu N sama dengan N besar per 1 plus NE kuadrat. Kedua, rumus
Yamane, yaitu N sama dengan N besar per N D kuadrat ditambah 1. Keterangannya N kecil merupakan ukuran sampel, N besar merupakan ukuran populasi. D dan E merupakan tingkat kesalahan pengambilan sampel yang dapat ditolerir. Ini banyak digunakan. Yang deskripsi tadi yang mana? Deskripsi tadi. Slovin. Ya? Slovin, Pak. Yang Slovin, Pak. Nah, banyak mahasiswa pendidikan ilmu menggunakan Slovin. Ini berarti. Ada juga 1-2 orang rumus Yamane, tapi kebanyakan Slovin. Baca ini. Contoh, sebuah penelitian mengenai tanggapan pelajar SLTA terhadap narkoba yang dilakukan pada SLTA X kota Y. Data jumlah SLTA tersebut adalah kelas 1 sebanyak 200 siswa, kelas 2 sebanyak 150 siswa, kelas 3 sebanyak 150 siswa, dan total jumlah siswa seluruhnya itu 500. Nah, ini SLTA itu SMA lah, boleh katakan. SMA lah. Ya. Terus coba. Ini rumus yang mana nih? Rumusnya Slovin ya? Iya. Slovin, betul. Coba. Yang mana Slovin? Yang mana? Ya? Yang mana, Pak? Yang mana? Yang mana? Yang mana? Oke, baca. Teknik melihat karakteristik populasi yang berstrata, maka teknik sampling yang tepat adalah teknik sampling berstrata atau stratified random sampling. Sehingga masing-masing kelas dapat terwakili secara proporsional dengan populasi yang berjumlah 500 siswa, dan jika dihitung dengan menggunakan rumus Yamane dengan tingkat kesalahan sebesar 5%, maka diperoleh ukuran sampel yang dibutuhkan adalah sejumlah Stop. Nah, angka akhirnya berapa? N. N kecil. Sampel. 223. Nah, jadi dari 500, nah ini 223 sampelnya dengan rumus Yamane. Nah, karena ini berstrata, kan ini nih jumlah siswa kita tiap kelasnya 223, sekarang dialokasikan untuk setiap kelas. Baca. Maka ukuran sampel atau minimal yang diperlukan untuk penelitian tersebut adalah sejumlah 223 siswa. Dan karena populasinya berkelas atau berstrata, maka besarnya sampel untuk masing-masing kelas adalah kelas 1. Stop. Ya. Berkelas. 1, 2, 3 itu strata. Yang tadi mahasiswa kan kelas 11 saja ya? Betul? Masih Iya. deskripsinya ya? Iya, Ya. betul. Iya, itu bedanya. Yang deskripsi itu hanya kelas 11, ini makanya kelas 1, 2, 3. Sampel berstrata. Kalau sampel berstrata itu certified random sampling. Cocok menggunakan Yamane. Gitu. Di sini Yamane dia gunakan. Oke. Nah, sekarang begini. Perhatikan tabel berikut. Sebetulnya sudah ada tabel berdasarkan perhitungan atau berdasarkan perhitungan para ahli statistika. Coba baca judulnya. Baca judulnya. Tabel jumlah sampel berdasarkan jumlah populasi. Coba 95. Populasi 95. Populasi 95, sampelnya 76. Populasi 5.000. Populasi 5.000, sampelnya 357. Populasinya sekarang 75.000. Sampelnya 382. Nah, sebetulnya ada ahli yang sudah membuat tabel ini. Tabel ini dibuat berdasarkan rumus. Sumbernya ini dia. Baca di bawah. Morgan dan Krejci dalam UMA Sekaran 2003. Nah, jadi kalau tidak menggunakan rumus, boleh menggunakan tabel ini.
Karena tabel ini sudah dihitung berdasarkan rumus. Tabelnya menurut Morgan tadi. Nah gitu mahasiswa ya. Jadi beberapa cara menghitung berapa jumlah sampel dari populasi. Kelajiman mahasiswa menggunakan Slopin. Terus saja meniru Slopin gitu ya. Coba sekarang ke proposal. Proposal itu Alia baca. Sekarang ke proposal. Ya, sudah? Udah, Pak. Sudah, Pak. Oke. Halaman 22. Ya, sudah ketemu? Ketemu, Pak. Nah, coba lihat bagian sampel. Ketemu, Pak. Menggunakan rumus apa? Menggunakan rumus apa? Halaman 26. Yamane. Bukan, Pak. Itu. Slopin, Pak. Solvin, Pak. Kebanyakan Slopin. Mahasiswa pendidikan Ya. ekonomi. Tidak ada salahnya. Karena dia meniru yang terdahulu. Kebanyakan menggunakan Slopin, dia Slopin. Tidak salah sebetulnya, hanya monoton saja. Sekarang baca satu skripsi lagi. Studi deskriptif. Studi deskriptif. Ya, Pak. Ketemu bagian sampel? Tidak ada halamannya ini. Bab 3 lah. Ketemu, Pak. Bab 3 ya? Iya. Coba lihat. Kebetulan tidak ada halaman. Tidak ada ya? Ini ada. Ada. Adanya di uji validitas, Pak. Nah. Bab 3. Populasi dan sampel penelitian. Baca. 3.1.2 ya, Pak. Populasi dan sampel penelitian Nurul Juriyah tahun 2005 halaman 116 menyatakan bahwa populasi adalah seluruh data yang menjadi perhatian peneliti dalam suatu ruang lingkup dan waktu yang ditentukan. Berdasarkan definisi tersebut, maka populasi dalam penelitian ini yaitu seluruh siswa SMA Negeri 1 Bandung dan 15 Bandung kelas 11 IPS tahun ajaran 2015-2016. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 3.1. Terus populasi dan sampel dalam penelitian ini yaitu sebanyak 282 siswa yang terdiri dari kelas 11 IIS SMA Negeri 1 Bandung dan SMA Negeri 15 Bandung. Pertanyaan, menarik sampel tidak? Mengambil sampel tidak? Iya? Tidak? Mengambil sampel tidak? Tidak. Nah, inilah yang disebut penelitian populasi. Seluruhnya diambil sebanyak 282
280. Dia mengambil sampel. Gitu. Itu contohnya ini tidak mengambil sampel, itulah penelitian populasi. Keseluruhan subjek diambil. Sebanyak 282 orang. Mengerti mahasiswa? Jadi ada penelitian populasi tidak mengambil sampel itu, kan diambil semua. Kan dipandang 282 itu sedikit, dipandang lah cuma 2 sekolah jumlahnya keseluruhan 28, sedikit, sudah semua ajar. Itulah penelitian populasi. Tapi kebanyakan mengambil sampel kalau banyak populasinya. Sekolahnya ada 20, lalu misalnya jumlah siswanya ada 600 atau 700, apalagi 1000. Yang begitu mah suka diambil sampelnya. Ini paling sedikit, cuma 2 sekolah. Cuma 2 sekolah, SMA 1 Bandung, SMA 15 Bandung. Jumlah siswanya 282, ambil aja semua. Itulah penelitian populasi. Gitu. Jadi jumlah populasi sama dengan jumlah sampel. Penelitian populasi aja, tidak ada sampling kalau ini mah. Gitu. Baik mahasiswa, nampaknya cukuplah ini. Tabel ini ada di buku metode penelitian nih, tabel seperti ini. Populasi 5.000 diambil 357, sudah tidak salah mengambil ini juga. Hanya tidak keren gitu. Kalau pakai rumus seperti keren gitu. Yang mana? Seperti satu tadi, selain yang mana itu tadi? Slopin. Seperti keren aja dia tuh. Rumusnya begini. Populasi sekian, sampel sekian. Kalau menggunakan tabel seperti tidak keren. Kan ini yang menghitungnya kan ahli. 5.000 sampel 357. Tidak tahu prosesnya. Kalau menggunakan rumus sendiri tuh, rumusnya masukkan datanya ke rumus seperti keren. Yang mana? Slopin. Nah, gitu kebanyakan mahasiswa menggunakan slopin. Oke, mahasiswa ya, udah. Jadi ini pembicaraan tentang langkah ke berapa nih? Sumber data. Bicara tentang populasi dan sampling. Subjek penelitian. Terus ke sini menyusun instrumen. Gimana menyusun instrumen teh? Angket misalnya. Kan harus ada kisi-kisinya dulu. Yang dijabarkan dari variabel. Nah, gitu. Angket kah? Kan gitu ya. Wawancara kah? Pedoman wawancara itu kan ya. Kebanyakan kalau di pendidikan ekonomi yang survei eksplanatori menggunakan angket. Kalau yang eksperimen menggunakan tes. Gitu. Di sini perlu bicara banyak di instrumen. Pengumpulan data, kan gitu ya. Ini kan ke lapangan nih. Analisis data, di sini banyak nih pembicaraan tentang ini, menguji hipotesis. Oke. Lalu menarik kesimpulan dari hasil analisis data. Lalu menulis laporan. Laporan itu berarti bab 1, bab 2, bab 3, bab 4, bab 5. Laporan skripsi itu bab 1, bab 2, bab 4, bab 1, bab 2, bab 3, bab 4, bab 5. Nah, bagaimana menulis laporan berupa skripsi? Ini yang paling esensial menurut saya bagi mahasiswa yang akan menyusun skripsi. Dan bagaimana menyusun proposal. Kalau menyusun proposal kan setelah langkah-langkah yang di sini sudah bisa menyusun proposal nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. 7, 8. Nah, itu sudah bisa menyusun proposal. Kan gitu ya. Lalu setelah menyusun instrumen ke lapangan pengumpulan data. Setelah data dianalisis, baru menyusun laporan. Jadi gini mahasiswa nih, gini. Jadi kalau mahasiswa itu sudah melalui langkah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, sudah bisa buat proposal.
dengan sistematika yang tadi itu. Kalau sudah di ACC, bimbing kembangkan bab 1, bab 2, bab 3 dan instrumen. Gitu. Ngerti tidak? Ngerti tidak? Gini. Ide awal, mahasiswa menyusun proposal dengan sistematika yang ada di situ. Coba saya tunjukkan ini, supaya tidak kebingungan. Pedoman, mana pedoman? Gini nih. Buku kuning ya, Pak. Ya, buku kuning. Lihat buku kuning. Bukan, coba. Lihat buku kuning. Halaman berapa, Pak? Tentang apakah ada di sini? Coba cek aja dulu. Coba temukan sistematika proposal, temukan mahasiswa. Halaman 3. Ketemu halaman 3? Ketemu, Pak. Kan gitu ya? Coba bacakan oleh mahasiswa komponen proposal. Oke? A, latar belakang. Latar belakang penelitian. B, rumusan masalah penelitian. C, tujuan dan kegunaan penelitian. D, kerangka teoritis. E, hipotesis. F, metode penelitian. 6.1 objek dan subjek penelitian. 6.2 metode penelitian. 6.3 desain penelitian. 6.3.1 definisi operasional variabel. 6.3.2 populasi dan sampel. 6.3.3 teknik dan alat pengumpulan data. 6.3 dan 4 teknik analisis data, dan terakhir daftar pustaka. Nah, sudah. Itu kan sudah masuk ke sini dulu mahasiswa tuh memilih masalah kan? Sudah ke sini nih. Tuh. Nah, kan sudah masuk ke situ. Memilih pendekatan, menentukan variabel, menentukan sumber data. Jadi langkah ke 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Betul? Nah, tuliskan di komponen utama usulan penelitian. Ngerti tidak? Ngerti? Ya? Ngerti tidak? Mahasiswa? Paham, Pak. Ya, itu kan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, kan itu ya. Tulis proposal dengan sistematika pada halaman 3. Sampai daftar pustaka. Lalu ajukan ke PA dulu, pembimbing akademik. Dari pembimbing akademik diajukan ke TPPS atau DBS, disidangkan. Nah, kan ya, bisa ditolak, bisa diterima, bisa direvisi. Betul? Nah, kan gitu ya. Lalu gini,
Ini kebiasaan di pendidikan ekonomi. Setelah di ACC proposal, diberikan pembimbing kan ya? Pembimbing 1, pembimbing 1 dan pembimbing 2. Ini kebiasaan. Setelah pembimbing 1 atau pembimbing 2, coba kembangkan bab 1, bab 2, bab 3. Coba lihat. Halaman 3 masih. Halaman 3. Baca. Selanjutnya berikut ini adalah komponen-komponen penyusunan skripsi. Coba baca. Bacakan. Bab 1 pendahuluan. 1.1 latar belakang penelitian. 1.2 rumusan masalah penelitian. 1.3 tujuan penelitian. 1.4 manfaat atau signifikansi penelitian. 1.5 struktur organisasi skripsi. Bab 2 kajian pustaka, kerangka teoritis dan hipotesis. 2.1 kajian pustaka, 2.2 penelitian terdahulu, 2.3 kerangka teoritis, 2.4 hipotesis. Kemudian bab 3 metode penelitian. 3.1 objek dan subjek penelitian, 3.2 metode penelitian, 3.3 desain penelitian, 3.3.1 definisi operasional variabel, 3.3.2 populasi dan sampel, 3.3.3 teknik dan alat pengumpulan data, 3.3.4 teknik analisis data. Kemudian bab 4 ada hasil. Stop ya. Ya. Nah, itu kan. Nah, jadi kata pembimbing tuh kembangkan bab 1, bab 2, bab 3. Lalu susun instrumen. Nah, susun instrumen kan ini. Kan gitu. Susun instrumen kan ini. Susun instrumen itu kan ini. Kan kita apakah angket kan? Pedoman wawancara atau tes. Kan ini dia. Ya. Lalu kalau sudah di ACC, laksanakan penelitian. Laksanakan penelitian berarti pengumpulan Data. Nah, kalau laksanakan penelitian berarti di situ ada pengumpulan data, gitu ya. Oke, pengumpulan data. Lalu data gimana? Setelah dikumpulkan? Dianalisis. Hasil analisis data ditarik kesimpulannya, gitu. Kemudian disusun laporannya. Laporan apa nih? Laporan penelitian berupa skripsi. Oke. Sekarang lihat halaman 3, bab 4 dan bab 5. Baca. Di pedoman. Masih halaman 3, halaman 4. Bab 4 hasil penelitian dan pembahasan. 4.1 hasil penelitian. 4.1.1 deskripsi subjek penelitian. 4.1.2 deskripsi objek penelitian. 4.1.3 analisis data dan pengujian hipotesis. 4.2 pembahasan hasil penelitian. Bab 5 kesimpulan, implikasi, dan rekomendasi. 5.1 kesimpulan, 5.2 implikasi, 5.3 rekomendasi. Terus daftar pustaka dan lampiran. Nah, lampirannya diantaranya instrumen dilampirkan dan hasil pengolahan data berupa ringkasan pengolahan data dari statistik pengujian hipotesis dilampirkan. Baik mahasiswa. Jadi bab 4 dan bab 5 bisa ditulis kalau sudah selesai pengumpulan data, sudah selesai analisis
Data. Termasuk kesimpulan hasil pengumpulan data. Ini bukan kesimpulan dari bab nih, kesimpulan dari hasil analisis data. Nah, jadi bab 4 dan bab 5 baru bisa dilaksanakan setelah pengumpulan data yang kemudian dianalisis datanya. Maka jadilah bab 4, bab 5. Gitu. Kemudian susun laporan. Laporan itu bab 1, bab 2, bab 4, bab itu secara utuh mah bab 1, bab 2, bab 3, bab 4 dan bab 5. Tapi kan bab 1, 2, 3-nya tadi sudah sebelum ke lapangan. Nah, setelah ke lapangan baru menyusun bab 4 dan bab 5. Ngerti tidak? Iya, Pak. Bab 4, bab 5. Karena persiapannya di bab 1, 2, 3 sudah di-ACC oleh pembimbing. Termasuk instrumen. Itu. Oke, ya. Nah, sekarang gini. Masih pedoman. Masih pedoman ini. Coba bab 2. Halaman 5 mungkin ya? Ketemu? Bab 2 dari pedoman. Ada, Pak. Nah, inilah pedomannya untuk menulis skripsi ini. Menulis laporan penelitiannya itu. Ini dia. Ada halaman judul, halaman pengesahan, bla 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 bla. Ucapan terima kasih, abstrak, daftar isi, daftar tabel, dan seterusnya. Tuh. Bab 1, latar belakang penelitian. Apa yang harus ditulis? Kan latar belakang penelitian. Rumusan masalah. Nah, itu dia. Itu mulai halaman 5. Nah, ini pedoman teknisnya. Terus, coba setiap halaman dari halaman 5. Masih terus tarik ke bawah. Tarik ke atas itu. Sudah? Ketemu? Bab 2. Penulisan tugas penyelesaian studi, skripsi. Terus buka terus tarik ke atas, terus kan. Terus oke. Sampai halaman 17. Kalau antologi biarkanlah. Halaman 16 coba lihat. Halaman 16 baca format penulisan skrip. Ada ketemu? Ada, Pak. Nah, itu kan pengetikannya diatur. Format penulisan skripsi. Antologi biarkan. Nah. Sampai sekarang teknis penulisannya. Halaman 18 ketemu? Ketemu halaman 18? Halaman 18 ketemu? Iya, Pak, ada. Nah, sampai kutipan-kutipan itu bagaimana menulisnya? Kutipan, terus kutipan. Nah, itu di sini di menulis laporan. Ikuti pedoman ini di menulis laporan itu. Ikuti pedoman ini. Gitu. Nah, kalau mengajukan proposal, ikuti pedoman menulis proposal. Gitu. Yang tanpa bab itu. Gitu mahasiswa ya. Nah, begini mahasiswa ya. Mudah-mudahan nanti oleh Pak Kusnedi dibahas juga ini secara detail bagaimana menulis skripsi itu bab 1, 2, 3, 4, 5. Kan gitu ya. Termasuk bagaimana menulis proposal. Proposal mah di awal, yang di skripsi lah. Proposal mah dari gampang, mahasiswa kan tidak pakai bab. Nah, ini dia menulis laporan itu berarti menulis skripsi. Pedomannya ini.
Contohnya sudah di-share. Tapi masalahnya banyak contoh skripsi yang tidak sesuai pedoman. Kutipan saja tidak sesuai, gitu. Oke. Baik. Jelas mahasiswa? Jelas? Jadi yang nomor 13 itu sangat penting bagi mahasiswa, nomor 13 itu langkah ini. Menulis laporan dalam bentuk skripsi. Ini pedomannya ikuti. Jadi yang paling penting buat mahasiswa mempersiapkan penulisan itu, ini dia, pedoman ini. Menulis laporan penelitian dalam bentuk skripsi. Begitu. Sok bertanya deh sekarang nih. Soalnya kan mau dioper ke fokus nanti mengambang lagi nanti kalau tidak ngerti. Gitulah. Oke, jadi kita kuliah sudah sampai sini, populasi dan sampel. Gini menyusun instrumen itu bagaimana membuat indikatornya dulu turun dari teori. Ini juga tidak gampang nih menyusun instrumen itu. Menyusun indikator, kisi-kisi harus berpedoman pada teori. Terus setelah kisi-kisi tulis itu item-item butir pertanyaannya. Pengumpulan data mah tidak rumit lah, pengumpulan data namanya juga ke lapangan. Di sini rumit lagi statistika ini. Biasanya fokus di sini nih. Analisis data. Gitu. Analisis data dan kesimpulan dari hasil analisis data. Statistikanya ditafsirkan. Nah, kemudian menulis laporan. Ini yang paling puncaknya nih. Sebagai bekal mahasiswa menyusun skripsi. Jadi ada dua hal mahasiswa ya, persiapan menyusun skripsi itu. Satu, yang utama adalah sistematika penyusunan proposal, kuasai betul. Setelah mahasiswa masuk menyusun skripsi, bagaimana menulis laporan berupa skripsi. Ini pedomannya. Jadi pedoman ini pedoman terkait penyusunan proposal dan terkait pedoman menulis laporan berupa skripsi. Gitu. Baik, itu dulu kuliah kita. Baik, mahasiswa ada yang bertanya? Kalau tidak ada, segera kita akhiri nih kuliah kita ini. Saya tinggal memberikan satu tugas saja. Nanti di-share ke mahasiswa, ke Anggi misalnya nanti. Itu dikumpulkan bagaimana nanti dikumpulkannya ada petunjuknya. Selanjutnya minggu depan mahasiswa siap dengan Pak Kusnedi. Silakan bertanya. Kalau tidak ada pertanyaan, kita siap akhiri dulu perkuliahan ini setelah minggu kemarin ujian tengah semester. Belum diperiksa karena hanya kesibukan ini. Tapi itu bagian saya yang memeriksa UTS. Kalau nanti Pak Kusnedi bagian yang memeriksa UAS. Baiklah mahasiswa, kita akhiri perkuliahan ini dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Pak, sebelumnya mau foto dulu aja, Pak. Boleh, Pak? Boleh. Foto dulu. Ayo teman-teman, on cam dulu ya. Sebentar. Oke, bentar. Jamal, minta tolong di SS-in. Boleh buat teman-teman on cam dulu. Yang di slide 2 masih pada off cam. Oke, boleh siap-siap. Guys, slide pertama dulu. 1, 2, 3. Dah.
Boleh sekali lagi yang slide pertama, guys. Sinyal deh kayaknya di aku. Coba ya sama aku. 1, 2, slide pertama. 1, 2, 3. Slide 2. 1, 2, 3. Oke, udah. Bapak terima kasih ya Pak. Satu Baik, Pak. semesternya. Terima makasih ya Pak. Mahasiswa, baiklah kita akhiri perkuliahan ini. Kita masih sempat bertemu nanti di lain kesempatan. Kalau ada sumur di ladang, mahasiswa, mungkin kita bisa menumpang mandi. Kalau ada umur panjang, kita insya Allah bisa berjumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Terima Pak. kasih Bapak. Sampai jumpa kembali. Sampai kembali. Sehat selalu Pak. Dikulum, dikunyah. Assalamualaikum semuanya. Dikulum, dikocok. Assalamualaikum, Cok. Jalan-jalan ke Kolombia. Cakep. Pulangnya beli kerupuk. Ngapain ke Kolombia kalau cuma beli kerupuk? Mana pakai kaos dari tadi, euy. Tawatnya kayak asma. Dava mau surga ya, Pak? Iya kan kemarin di neraka, sekarang aku udah di surga. Udah pindah kasta. matiin. Yang tenang ya, Dav. Astagfirullah. Ya, itu soal udah ada belum, Mang? Semangat, UTS perpajakannya. Belum ada. Jam 1. Edan, euy. Tulis tangan. Tulis tangan. 90 menit lagi. Uy. Hari pajak pas presentasi kalian aya ieu na teh aya hitunganana teh misalkan Ai, gitu. can siap. Gitu naon gitu. Sigina mah eueuh. Oh. Soalnya di spot Kai, baru bangun tidur, Kai. idol catur, guys. Recordingnya matiin dulu. Siapa yang nge-record sih? Destra. Si Destrana leungit. Tidur meren? Ya tipenya. Assalamualaikum. Bisa nggak sih kalau sama host di stop Di recording? stop record bisa nggak cobain? Nggak bisa. Kalau nggak di end aja. Udah berhenti. Aku end ya guys ya. Dadah.